Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita hormati, Khandal Kiram Ustaz Tatang Suryaman yang alhamdulillah selalu istiqomah bersama kita tiap 2 pekan sekali, dan pekan pertama dan pekan ketiga. Alhamdulillah di pekan ini, pekan pertama di awal tahun 2026, mudah-mudahan seperti yang sering kita dengarkan di kajian-kajian, di mimbar-mimbar, agar senantiasa kita terus muhasabah diri, agar senantiasa pula di tahun ini akan lebih baik dan juga lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula terus kita menghadiri kajian-kajian yang sudah kita sepakati bersama lewat kajian tafsir Munir. Bersama-sama kita mentadaburi, pelajari, dan juga mendiskusikan terkait apa yang disampaikan di dalam tafsir Al-Munir. Dan sekarang pekan ini pembahasan di surah An-Nisa ayat 77. Bagi jamaah sekalian yang mau buka Quran terjemahan, silakan dibuka surah An-Nisa ayat 77. Sama-sama kita simak penjelasan tafsir ini, dan sama-sama di sesi terakhir, mungkin sebelum waktu syuruk 10 menit akan disisakan waktu untuk sama-sama didiskusi, ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh guru kita, ataupun juga di luar daripada materi, baik itu terkait dengan hukum syara, akidah syariah maupun juga lainnya, atau mungkin ada unek-unekan yang belum rampung dalam pikiran kita, yang itu bisa mengganggu pikiran. Pertanyaan-tanya silakan didiskusikan. Dan jamaah sekalian, jangan ragu dan jangan sungkan agar senantiasa kajian kita ada interaktifnya, dan juga pertanyaan dari Bapak sekalian mewakili dari kita. Baik, tidak banyak kalam yang disampaikan. Sebagai pembuka, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini Allah berikan tuntunan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Ala hadihin niyah walikulli niyatin salihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
kepada guru kita. Waktu dan tempat dengan penuh hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah kita senantiasa terlebih dahulu memanjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatannya yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga pada kesempatan pagi yang diberkahi ini ya, kita bisa menghadiri kembali majelis ilmu, majelis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai raudhah min riyadil jannah, sebagai taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'uha." Apabila kalian itu melewati atau ada di taman-taman surga, maka berpuas-puaslah kalian di taman tersebut. Yang kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah itu? Maka kata Rasulullah SAW, beliau menjawab pertanyaan tadi, riyadul jannah itu adalah majalisul dzikri atau hilaqul dzikri, kata Rasulullah. Yang termasuk kepada riyadul jannah atau taman surga itu adalah hilaqul dzikri, halqah zikir, ya, ataupun ada forum kajian pengajian, kalau bahasa kitanya itu adalah azikru, zikir, yang oleh para ulama dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan hilaqul zikri atau halqul zikri itu adalah majelis ilmu, majelisul halali wal haram, adalah majelis kajian forum yang isinya membahas terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada perkara halal dan perkara yang itu adalah yang haram. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, ya, keberadaan kita itu ya berdasarkan hadis tadi bahwasanya kita berada di raudhah, berada dalam taman surga, taman
ya salah satu tempat yang akan menjadi penghantar kepada salah satu tempat kembali kita, atau kepada tempat kembali yang sangat dirindukan, yang sangat diinginkan oleh setiap muslim, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula bahwasanya bagian daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah kenikmatan tadabbur Al-Qur'an. Ya. Bagian daripada, sekali lagi, ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah tadabbur Quran. Membaca sekaligus adalah kita berupaya memahami kandungan-kandungan yang dimaksudkan atau kandungan-kandungan pesan yang tertera di dalam kalamullah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang secara umum, mungkin jamaah rahimakumullah, ya, secara umum di tengah-tengah kaum muslimin, ya, jangankan untuk tadabburnya, jangankan untuk membaca terjemah, memahami terkait kandungannya, bahkan membacanya, ya, membaca Qur'annya, itu pun adalah sangat luar biasa minimnya. Nah, maka oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, sekali lagi, bagian daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah diberikan kesempatan, kekuatan, ya, diberikan kesempatan, kekuatan kita untuk hadir, untuk membaca ataupun bersama-sama membaca Al-Quran dengan maknanya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sindiran itu, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau dikarenakan hati mereka terkunci, ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, seolah-olah orang yang tidak mau mentadabburi, itu artinya mentadabburi itu mengkaji terkait dengan makna-makna atau memahami daripada ayat-ayat itu, adalah hatinya ada terkunci. Nah, sehingga sulit untuk membuka hatinya, membuka pendengarannya, sehingga pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa sampai pada diri kita. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ya, pada kesempatan yang barokah ini, ya, kita akan melanjutkan sedikit demi sedikit memahami terkait dengan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran sudah barang tentu tidak akan pernah ada kerugian di dalamnya. Ya, mulai daripada membaca setiap hurufnya, itu pun ada pahala-pahala yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi siapapun. Man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada Quran, maka bagi dia adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan yang ada dilipatkan bi asyri amsalihah, sampai 10 kali lipatnya. Ya, jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan tadabbur Al-Qur'annya, masuk kepada ayat ke-77 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan, ya, tidakkah kamu perhatikan, ilal ladzina, kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang, qila yang dikatakan, lahum kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah, aydiyakum tangan-tangan kalian, ya, wa qimus salata wa atuz zakata, dan dirikanlah oleh kalian itu as-salata, salat, wa atuz zakata, dan keluarkanlah oleh kalian itu zakat. Ya, hadirin rahimakumullah, ya, ayat ini ya secara khususnya, ya khususnya itu ada khitabnya, itu adalah yang memang secara khususnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, ya, kepada siapa yang perlu diperhatikan? Ya, secara khususnya ada orang-orang yang berada di sekelilingnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bahwasanya di sekeliling Nabi Muhammad SAW yang dimana oleh Allah, ya, melalui lisan Rasulullah SAW itu, ya, mereka itu diberikan nasihat, diberikan arahan oleh Rasulullah SAW itu, kufu aidiakum, tahan dulu tangan-tangan kalian, ya, tahan dulu tangan-tangan kalian, yang kemudian fokuslah kalian itu melaksanakan ibadah kepada Allah ketika itu. Itu apa fokusnya? Itu aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, sekarang itu fokusnya adalah laksanakanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Ya, hadirin rahimakumullah, ya. Ya sudah barang tentu terkait dengan kalimat seperti tadi ada situasi, kondisi, ya, situasi dan kondisi yang melatar belakangi, ya, Allah ataupun Rasulullah SAW menyampaikan pesan seperti tadi itu. Nah, maka terkait dengan asbabun nuzulnya, ya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, ya, dikisahkan. Nuzilat hadhil ayatu fi jama'atin minas sahabati. Bahwasanya ayat ini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jama'atin minas sahabati, pada sekelompok sahabat. Dan sekelompok sahabat mereka itu ada diantaranya adalah ada Abdurrahman ibni Aufi, wa Sa'd ibni Abi Waqqas, wa Qudamah ibni Maz'un, Miqdad al-Aswad, wa Talhah ibni Ubaidillah at-Taymi. Yaitu sekelompok sahabat itu diantaranya ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sahabat namanya Qudamah bin Maz'un, Miqdad al-Aswad, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Itu adalah sekelompok sahabat yang ketika itu adalah kanu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu ada pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika masih bimakkah, di Mekah, ya, sebelum hijrah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu adalah hijrah ke Madinah. Nah, ketika mereka berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, di Mekah, ya, sebagaimana kita ketahui terkait dengan perjalanan dakwah Nabi dan para sahabat di Mekah, ya, itu adalah mereka yalqauna minal musyrikina azan katsiran. Mereka mendapatkan, ya,
tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan dari orang-orang musyrik Mekah ketika itu adalah azan katsira, azan syadidah, ancaman yang sangat luar biasa kerasnya. Ya, ya sebagaimana mungkin jamaah rahimahullah kita ketahui bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya generasi awal yang menerima Islam itu ada masuk Islam ketika di Mekah, mereka itu mendapatkan teror yang sangat luar biasa besarnya. Ya, mulai ada yang mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa tidak manusiawinya, ya, yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah ataupun keluarganya Yasir, ya, yang kemudian istrinya Yasir, Sumayyah, menjadi perempuan pertama yang menjadi korban kekejaman daripada orang kafir Quraisy, yang tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka kecuali ada karena beriman kepada Allah dan mengikuti terhadap Rasulullah SAW. Yang kemudian mereka pun mendapatkan teror. Kemudian pula adalah opini-opini negatif terkait dengan Nabi dan para sahabatnya, atau bahkan mereka ada mendapatkan pemboikotan, ya, pemboikotan daripada orang-orang kafir Quraisy untuk menekan mental, ya, menekan mental sehingga ada mereka diharapkan untuk meninggalkan Rasulullah dan meninggalkan Islam. Dan itu yang pemboikotan di Syi'ib sekitar 3 tahun, ya. Mereka tidak boleh melakukan interaksi muamalah sekalipun selama 3 tahun itu. Yang digambarkan bahwasanya Pak Nabi dan kemudian para sahabat ketika itu, karena mereka tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, tidak ada makanan sama sekali yang harus mereka konsumsi untuk memenuhi terhadap kebutuhan pokoknya, ya, maka mereka makan yang memungkinkan ada mereka bisa mengganjal perut-perut mereka itu, ya, mungkin tahap apa yang bisa dikonsumsi ketika itu. Saking tidak adanya makanan, saking mereka pun bukan tidak bisa untuk membeli makanan, tapi memang orang-orang kafir Quraisy adalah mengeluarkan kebijakan bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu tidak boleh diberikan kesempatan untuk melakukan interaksi muamalah, membeli apapun, ya. Yang tiada lain sekali lagi bahwasanya dosanya Rasulullah dan para sahabatnya itu ada karena beriman kepada Allah, meninggalkan keyakinan-keyakinan jahiliyah itu. Jadi sangat luar biasa, jamaah Rasulullah, sangat luar biasa pengorbanan daripada Rasulullah dan para sahabatnya ketika di Mekah ketika itu. Nah, maka jamaah rahimahullah, mereka itu kemudian yang kalau dalam kisah ayat ini bahwasanya sekelompok daripada para sahabat ini sudah tidak sabar untuk menghadapi situasi seperti tadi itu. Kenapa kita tidak lawan saja, gitu. Bahasa itunya. Nah, mereka yang kemudian yalqauna minal musyrikin adzan syadidan, ya, mereka mendapatkan tadi tekanan yang sangat luar biasa keras daripada orang-orang kafir Quraisy itu, yang kemudian kuna dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi Abdurrahman bin Auf dan teman-temannya itu mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kondisi seperti tadi itu. Ya, akan keadaan seperti itu bagaimana penyikapannya. Ya, yang kemudian wayaquluna, mereka berkata kepada Rasulullah. Ya, jadi mereka juga tidak mengambil tindakan sembarangan. Mereka ada meminta izin kepada Rasulullah dengan mengatakan idzan lana fi qitalihim. Kata sekelompok sahabat tadi itu, idzan lana fi qitalihim, izinkan kami ini, ya, izinkan, bolehkan kami itu adalah fi qitalihim, untuk melawan mereka, gitu. Nah, izinkan kepada kami untuk melawan mereka itu. Nah, itu adalah mereka ketua Abdurrahman bin Auf dan sahabatnya. Nah, meminta izin, meminta untuk dibolehkan
ya, karena mungkin ada sekelompok, kalau sekelompok sahabat tadi itu yang mungkin secara status sosialnya, ya, biasanya kan orang dia ada tokoh ataupun mungkin juga ada orang kaya, ya, biasanya ada punya sedikit punya pengaruh. Ya, kalau orang-orang kalangan du'afa, orang-orang mustadafin, orang-orang lemah itu mendapatkan tindakan-tindakan yang tadi itu. Nah, sehingga kelompok apa yang tadi itu, yang tokoh-tokoh tadi itu, yang sedikit banyak memiliki pengaruh di Mekah, yang ketika mereka ada sudah menerima Islam, beriman kepada Allah, mengikuti terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta izin kepada beliau. Idzan lana fi qitalihim, izinkan kami untuk memberikan perlawanan kepada mereka itu. Wa yaqulu lahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab atau menanggapi terkait dengan permintaan mereka. Ya, karena Rasulullah itu ada di tadi, tidaklah mengikuti terhadap hawa nafsunya, tidak mengikuti terhadap emosi amarahnya. Ya. Mungkin kalau manusia biasa, ketika ada ya teman-teman itu sudah lawan saja lah. Nah, kalau kamu bisa itu. Kalau kamu bisa dan mampu lawan seperti hanya mereka memperlakukan gitu. Ya, Rasulullah tidaklah seperti itu. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu adalah berada dalam bimbingan wahyu, berada dalam segala sesuatu itu, berada dalam arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka beliau menjawab terhadap pertanyaan itu tidaklah dengan emosionalnya. Tidaklah dengan tadi itu dengan amarah untuk melakukan perlawanan terhadap tadi orang-orang kafir Quraisy itu. Maka beliau mengatakan, ya, berkata kepada sekelompok sahabat itu, kufu aidiakum anil qatli wad darbi. Tahan, ya. Tahan, kendalikan tangan-tangan kalian itu untuk melawan mereka, untuk memukul mereka. Jangan dilawan. Nah, itu pesannya di Rasulullah ketika awal dakwah itu. Nah, yang kemudian beliau menyampaikan, kenapa harus tadi itu tetap mengendalikan ya perlawanan itu. Fa inni lam u'mar biqitalihim. Karena aku ini belum diperintahkan, ya, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan terhadap mereka itu. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, intinya apa? Bahwasanya tadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, kebijakan yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu atas izin ataupun atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, sehingga ketika menjawab tadi itu situasi yang tadi itu, sekali lagi kalau kita ada mengikuti terhadap hawa nafsu manusia, ya, emosional manusia itu ada pasti harus, ya, apa namanya, dilawanlah dengan yang seimbang dengan apa yang mereka lakukan itu. Ya, kalau ngikutin hawa nafsu urusan kalah dan menang, urusan belakangan lah biasanya. Kalau ngikutin nafsu, nah, yang penting jangan sampai seenaknya mereka memperlakukan kita. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, fa inni lam u'mar biqitalihim. Ya, kita ini belum diperintahkan, belum diizinkan oleh Allah untuk melakukan perlawanan terhadap mereka itu. Nah, karena belum diperintahkan seperti itu, ya kita ada diperintahkan untuk melaksanakan syariat-syariat Allah yang kita adalah fokus untuk melaksanakan itu. Itu adalah beliau mengatakan washtagilu biiqamati dinikum minas salawatil khamsi wa zakati amwalikum. Ya. Nah, sekarang itu kalian itu sibuklah. Nah, sibuk dengan urusan agama kalian. Apa? Yaitu baik biiqamati salawatil khamsi, dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu dan mengeluarkan zakat. Nah, jadi sekarang itu fokusnya ada ibadah lah nanti. Ya, ya, situasi-situasi seperti tadi itu harus dihadapi dengan kesabaran. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, gitu. Falamma hajaru ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ilal Madinati.
Ya, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, dan para sahabat tadi itu, ya, yang tadi usul itu mereka pun adalah hijrahlah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hijrah ke Madinah, dan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, ya, mungkin kekuatan kaum muslimin pun sudah memadai, sudah cukup untuk apa? Untuk bisa melawan, ya, melawan tindakan-tindakan biadab, tindakan-tindakan fisik mereka. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diizinkan ataupun diperintahkan untuk memerangi terhadap mereka itu. Nah, maka disahkan tadi itu wa umiru biqitalihim fi waqti badrin. Nah, mereka diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy, terutama ada fi waqti badrin, pada peristiwa Badar. Ya, pada peristiwa perang Badar. Oleh Allah diperintahkan. Tetapi yang terjadi ketika Allah izinkan dan diperintahkan, karihahu ba'duhum, sebagian mereka itu ternyata adalah tidak suka dengan tidak suka atau keberatan. Sekarang sudah keberatan, padahal sudah diizinkan. Tadi sebelum diizinkan, ya, sebelum diperintahkan, mereka seolah ada minta. Tetapi Allah yang lebih tahu terkait dengan situasi kondisi kaum muslimin ketika itu, akhirnya oleh Allah diperintahkan atau diperintahkan sekarang ada untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, terutama ada di perang Badar. Ternyata bahwasanya sikap daripada sebagian orang tadi itu, sebagian sahabat itu, mereka merasa keberatan sekarang. Mungkin karena dia di Madinahnya dianggap kondusif, ya, ketika di Madinah itu kondusif karena jauh daripada orang-orang Quraisy kafir Mekah ketika itu, agak keberatan. Yang kata Imam itu memang bahwasanya keberatan mereka itu la syakkan fid dini bal nufuran anil akhtari bil arwahi wa khaufan minal mauti. Tetapi keberatan mereka itu memang bukan karena tidak yakin terhadap agamanya, terhadap Islam, ataupun bukan tidak percaya dengan perintah Allah, kan gitu. Ya, jadi itu betul, itu perintah Allah, kata Imam itu ada, tapi nufuran, ya, biasanya ada nufuran anil akhtari bil arwah wa khaufan minal mauti. Ya, biasanya kalau manusia itu dia dalam keadaan sudah tenang, nyaman gitu, ya kondusif lah, tidak seperti yang tertekan tadi dalam kondisi di Mekah. Itu ada lebih tadi, lupa lah terkait dengan perkara-perkara yang itu. Kalau istilah itu sudah zona nyaman gitu. Karena sudah zona nyaman itu ketakutan itu ada muncul. Kalau disebutkan itu ada, mereka akhirnya takut mati. Kalau kita nanti sekarang ikut jihad melaksanakan perintah Allah, ya, pada sudah enak-enaknya diperintahkan untuk jihad, takut mati kalau begitu, ya. Akhirnya ada takut mati, ya, khaufan minal mauti, ya, takut mati karena muncul daripada sifat-sifat kemanusiaannya. Jadi hadirin rahimakumullah, kan jadi seolah-olah peristiwa ini memang menggambarkan kondisi manusia secara umumnya, ya. Jadi kalau manusia dalam kondisi, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, biasanya meminta sesuatu hal yang sebenarnya belum tepat atau pas untuk dilakukan. Tetapi ketika dalam keadaan zona nyaman, yang itu pada mungkin secara kesiapan, secara kekuatan itu sudah cukup, sudah memadai. Disuruhlah, biasanya itu yang biasa terasa berat itu ketika berada dalam kondisi zona nyaman itu, ya. Kalau ada mungkin pelajaran bagi kitanya itu, ya, ketika ada hukum-hukum Allah, ya, yang hukum-hukum Allah yang ketika sudah kita merasa nyaman, enak dalam kondisi seperti tadi, kondisi yang tadi tenang tadi, tapi tidak memperhatikan terkait dengan hukum-hukum Allah,
Ya, kemudian sampailah informasi-informasi terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya ada muncullah tadi keberatan-keberatan. Ya, merasa berat untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ya situasi seperti itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini. Nah, yang kemudian kata Allah itu, falamma kutiba furida alaihimul qital, maka ketika diwajibkan kepada mereka, sekarang itu diwajibkan kepada mereka itu ada perang, ya, ay al jihadu fi sabilillah, itu berjihad di jalan Allah, idza fariqun minhum, ternyata ada sekelompok dari mereka, itu sebagian daripada mereka, ya secara khususnya disebutkan oleh Imam Nawawi itu tadi diantara yang datang kepada Rasul itu ada namanya Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Nah, orang yang merasa keberatan ini itu adalah Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Ya, keberatan dengan perintah Allah tadi itu, keberatan dengan ketetapan dari Allah terkait dengan syariat daripada jihad tadi. Bahkan dia itu yakhshawunan nasa, dia takut sekarang, takut kepada orang Mekah, ka khasyyatillahi, seperti takutnya dia kepada Allah. Ya. Jadi kepada Allah takut, tapi kepada manusia ada takut juga. Ya, seharusnya. Bahkan ketakutan yang tadi itu au asyadda khasyah, bahkan dia lebih takut lagi kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sangat sangat disayangkan lah gitu. Nah, biasanya orang yang takut kepada manusia itu dia berani untuk melanggar terhadap hukum Allah. Ya, dia berani untuk melaksanakan apa yang dilarang ataupun meninggalkan apa yang diwajibkan ketika ada teror-teror ataupun apapun tekanan-tekanan daripada manusia, ya, walaupun pada belum terjadi. Nah, maka dia itu tadi takut, asalnya takut kepada Allah, tetapi lebih takut lagi kepada manusia, ya, bal aktsara khaufan, ya, takut kepada manusia itu lebih besar. Lima kana min tab'il bashari minal jubni lal i'tiqadi thumma tabu wa ahlul imani yatafadaluna fihi. Ya, memang itu adalah sifat daripada manusiawi. Ya, tabiatnya manusia itu biasanya memang ada ketakutannya. Tapi tidak tadi harus diatur, di-manage. Ya, ketakutannya itu ada yang sifatnya manusia, tapi tidak boleh untuk diikuti seperti itu. Nah, yang kalau dalam kisahnya Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi itu, kemudian beliau summa tabu, kemudian mereka akhirnya ada bertaubatlah kepada Allah, ya. Wa ahlul imani memang yatafadhaluna fihi, ya, orang-orang yang beriman itu memang ya tidak tidaklah sama satu tingkatan, tidaklah satu level. Memang ada orang yang luar biasa akan keimanannya, ada yang di bawahnya, ada yang paling bawah sekali. Nah, itu adalah tingkatannya. Wa qalu, yang kemudian mereka mengatakan, ya, sedikit lagi. Wa qalu, dan mereka mengatakan, khaufan minal mauti la likarahatihim, ya, takut mati itu, ya, mereka mengatakan dikarenakan takut mati, bukan karena mereka tidak suka terhadap amr Allah, bukan mereka ada benci terhadap perintah Allah untuk berperang, ya. Tadi perkataan mereka itu dengan mengatakan Rabbana lima katabta alainal qital, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami itu, lima katabta alainal qital, kenapa engkau itu adalah tetapkan, wajibkan kepada kami al-qital, jihad, fi hadzal waqti, di waktu ini. Laula akhartana ila ajalin qarib, seandainya engkau itu adalah memundurkan atau menunda, ya,
ila ajalin qarib, sampai waktu yang tidak lama lah. Jadi jangan sekarang gitu ya. Nah, jadi lagi lagi senang-senangnya, lagi tenang-tenangnya, ya lagi tenang-tenangnya disuruh seperti itu. Nah, biasanya itu yang paling berat itu, ya. Lagi enak-enaknya disuruh seperti entar gitu kan bahasa kitanya. Kenapa sih lagi enak-enak disuruh seperti ini? Nah, ungkapan itu tadi itu, ya. Rabbana lima katabta alaina qital laula akhartana ila ajalin qarib. Nah, nanti aja gitu. So, kalau lagi situasinya itu ya, mungkin pas. Ya. Nah, itu ada pernyataannya terhadap tadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mana itu hala afaitana min bala'il qital ila mautina bi ajalina. Ya, kenapa gitu kan? Afaitana min bala'il qital, apakah kita itu akan jatuh kepada tadi ujian daripada peperangan, ya, yang kemudian akan menghantarkan kepada kematian kami ini, ya. Itu ungkapannya yang kemudian oleh Allah dijawab, ya, oleh Allah jawab itu qul, katakanlah, ya, kata Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tadi respon tanggapan dari mereka terhadap ketetapan Allah itu, qul, katakanlah, ya, katakanlah mata'ud dunya, ya, bahwasanya kesenangan dunia itu, manfaatud dunia, ya, hal-hal yang sahabat di dunia itu semuanya ada qalilun, semuanya adalah sedikit saja, sebentar kenikmatan dunia itu, ya. Li'annahu sari'un taqaddi, itu akan cepat hilangnya, ya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi diberikan arahan, diberikan bimbingan, diberikan pengetahuan bahwasanya tadi kesenangan kenikmatan dunia itu ada hanya sebentar saja, sedikit saja, ya. Jadi kalau menggambarkan, mungkin jamaah rahimakumullah, kita mengilustrasikan dari sahabat Nabi yang diceritakan di sini, itu terjadi berapa tahun? Ya, mungkin 14 abad yang lalu. Ya, 14 abad yang lalu. Berapa lama mereka hidup ketika itu di dunia? Ya, mungkin mereka adalah ya sama umurnya tidak jauh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 63 tahun. Berarti mereka, kalau dalam hal ini tadi sebagian orang yang keberatan dengan hukum Allah, di alam barzahnya sudah berapa ribu tahun, ya, udah 1300 tahunan lebih, ya, di alam barzahnya. Sama hanya dengan kita ketika kita itu kenikmatan duniawi itu, ya. Kenikmatan duniawi yang kita rasakan ketika datang ketentuan Allah, minta seperti halnya yang digambarkan di ayat ini, ya. Atau mungkin kalau lagi datang sholat subuh musim dingin kan gitu, baru aja merem sudah azan lagi, karena sebentar lagi kan gitu, dan lagi enak-enaknya. Tadi maka kata Allah, kenikmatan itu ada sebentar saja, kan? Sebentar saja yang terasa itu. Kalau kita adalah hidupnya tadi itu dikasihlah kesempatan umurnya ada 40, 60, atau mungkin yang paling tua ada 80 sampai 90 tahun. Tapi perjalanan di alam barzahnya itu, alam kuburnya sampai kiamat itu berapa ribu tahun. Belum lagi masuk ke tadi akhiratnya, berapa ribu tahun akan mengikuti perjalanan kehidupan itu. Ya. Kan kalau di mungkin jamaah rahimakumullah ada sebagian ustadz atau ulama yang bikin peta perjalanan kehidupan manusia sampai ke surga dan neraka itu begitu amat sangat panjangnya. Sedangkan di dunia itu yang paling sebentar. Ya, paling sebentar tuh di dunianya. Maka kata Allah itu seolah-olah bahwasanya kamu itu kenikmatan yang mata'ud dunia itu udah qalil. Maka karena itu mata'ud dunia itu qalil, maka harus digunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin dengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Karena sekala sudah mati itu
inqata'a amaluhu, sudah terputus amalnya, tidak punya kesempatan apapun. Sehingga sebanyak mungkin kita itu ada berbekal dengan berbekalan yang terbaik ketika di dunia. Sehingga perjalanan yang begitu amat sangat panjang itu, kita sudah siap untuk melalui seluruh perjalanan itu. Kan gitu. Seluruh perjalanannya sudah akan kita siap. Dan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, perbekalan terbaik itu ada ketakwaan. Ya. Ya, itu yang terbaik. Karena kalau sekali lagi kalau sudah mati kan sebagaimana Allah gambarkan, fa idza ja'ajalhum, ketika ajalnya sudah datang tidak bisa ditunda, tidak bisa disegerakan, yang kemudian mereka meminta kepada Allah supaya dihidupkan, ingin bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Kan itu permintaannya kalau sudah ajal datang. Ya, biasanya yang suka dibaca di akhir surat Al-Munafiqun itu. Nah, maka kata Allah itu, mata'ud dunia itu qalil, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sedangkan akhirat itu adalah ya, sawabul akhirati la siyama al manutu bil qital khairun liman ittaqa. Pahala akhirat itu apalagi berkaitan dengan jihad itu ada khairun, lebih baik, liman ittaqa, bagi orang yang ittaqa, bertakwa, bagi orang yang dia itu menjaga dirinya, al kufra wal fawahisha, menjauhi daripada kekufuran dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang fahisyah. Li'anna ni'amal akhirati katsiratun wa mu'abbada wa safiyah anil kaduratil qulub wa yakiniyah. Ya. Karena kenikmatan akhirat itu begitu amat sangat katsirah, banyaknya, wa mu'abbadah, abadi. Maka bersihkanlah hati ketaatan itu dari berbagai macam kotoran-kotoran yang merusaknya. Ya tadi itu jamaah rahimakumullah, gambaran ketika perjalanan tadi ada dari barzah, kemudian hisab mizan dan seterusnya. Ya, begitu amat sangat panjang itu. Ya. Maka ketika taat kepada Allah itu, nah semuanya akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Di barzahnya nikmat, mungkin ketika hisab diberikan kemudahan, ketika di padang mahsyar nunggu mizan dan seterusnya diberikan naungan dan seterusnya. Nah, maka kata Allah itu gitu, ya, wal akhiratu khairul liman ittaqa bi khilafi ni'amid dunya fa innaha mashkuka akibatuha fil yaumi tsani mashbuha bil makari. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan dunia itu tadi ya hanya sebentar saja. Ya, kenikmatan makan, kenikmatan minum, kepuasan punya kekayaan, kepuasan punya jabatan, semuanya adalah sebentar saja. Yang kadang-kadang harta yang banyak ataupun harta yang banyak itu tidak bisa dinikmati melalui makanannya, karena mungkin juga banyak pantangannya. Bisa jadi ada banyak punya barang-barang mewah tidak juga dinikmati karena ada sesuatu yang dia tidak bisa merasakannya. Itu ada kehidupan duniawi itu. Nah, maka kata Allah itu tadi, ya, bagi orang yang beriman, pelajaran bagi pentingnya bagi kita orang beriman itu, ketika Allah sudah menetapkan syariatnya, jangan menunda-nunda gitu. Ya. Jangan menunda-nunda. Bahwasanya mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Bahwasanya kenikmatan dunia itu hanya sebentar saja, sedikit saja, sedangkan kenikmatan akhirat itu ada khairun, lebih baik, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jemaah sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan tafsir surah An-Nisa di ayat 77. Luar biasa ya penjelasan tafsirnya. Sebelum selesai, mengingatkan kita agar senantiasa
hidup di dunia itu hanya qalil, hanya sebentar, sedikit ya. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya akan kita tinggalkan. Artinya jangan sampai kenikmatan yang sebentar ini melupakan kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan di akhirat. Baik jemaah sekalian, bagi bapak yang mau diskusikan terkait tadi yang dibahas ataupun juga di luar daripada pembahasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz tentang surah Yaman SBDI menjelaskan terkait dengan tafsir surah An-Nisa ayat 77 ya. Luar biasa tadi bagaimana penjelasan tentang rasa mungkin ada ketakutan, kemudian rasa ada keberanian dan ketakutan, dan kemudian juga ada perubahan ya ketika diberikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi para persahabat. Ini niatkan pada kita semua terkait dengan kehidupan kita di alam dunia ini ya, terutama untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti. Nah, kemarin kita di lingkungan kita sendiri, di lingkungan dekat masjid ini, di RW 14, khususnya dalam satu RT itu ada yang meninggal dalam jangka waktu yang berdekatan dan dalam tempat yang berdekatan bulan ya. Ini di tempat RT-nya Pak Ustadz Surya itu di RT 5. Jadi dalam satu gang, dalam satu jalan, cuman berapa rumah Ustadz? Jalan 2 rumah ya. Kita habis tahlil malam ke-7, mau malam ke-7 tahlil di rumah yang kedua, jarak rumah itu pas meninggal. Jadi akhirnya besoknya nyambung gitu ya, nyambung tahun ini, dan itu mengingatkan kita bahwa kematian itu pertama itu, dan kematian itu kebetulan yang di tempat tersebut karena sakit, dan karena sakit itu ada mengingatkan. Tapi beberapa hari yang lalu ada rekan kerja itu meninggalnya bukan karena sakit, tapi punya riwayat sakit memang, punya riwayat sakit, tapi pada saat meninggal itu bukan karena sakit, bukan karena tadi tangganya Ustadz Surya itu dia sakit di rumah sakit, meninggal di rumah sakit gitu ya. Meninggal di rumah, yaitu bangun tidur ya. Jadi bangun tidur, alhamdulillah sudah sholat subuh sudah tadi, sholat subuh, kemudian tidur, bangun-bangun sudah meninggal. Ini mengingatkan pada kita bahwa kematian bisa datang kapan saja, pada saat sakit ataupun tidak sakit, karena sebelum tidak ada sakit, sama sekali nggak ada sakit ya. Nah ini Ustaz, bagaimana kita tentu memberi pelajaran bagaimana bekal kita, apakah kita tadi yang ketika sedang sakit mungkin ya sudah ada perasaan-perasaan, tapi ada yang tidak sakit tadi kemudian muncul tiba-tiba dalam kondisi yang mungkin ada yang husnul khotimah, ada yang husnul khotimah, misalkan tadi sholat subuh, kemudian ini ada yang mungkin pada saat meninggalnya, pada saat mungkin ya dalam kondisi yang tidak melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kiat-kiat kita menjaga keistiqomahan kita supaya nanti kita pada saat meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah pertama, dan kemudian keistiqomahan menjaga amaliyah kita supaya tetap istiqomah ya, melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat-kiat kita selalu setiap hari ya, karena mungkin kesibukan, kemudian ujian dan sebagainya yang mungkin ada di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang menggelincirkan kita ataupun
menjadi ujian bagi kita terkait istiqomah tadi. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hal yang pertama yang harus kita yakini, ya, yaitu adalah bahwa datangnya ajal itu tidaklah ditentukan oleh umur, tidaklah ditentukan oleh situasi. Maksudnya situasi itu sakit ataukah sehatnya. Jadi sekali lagi jamaah rahimakallah, hal yang pertama yang harus jadi pegangan bagi setiap muslim bahwasanya kematian itu tidaklah ditentukan oleh umur, tidak juga adalah oleh situasi ataupun keadaan fisik seseorang, tetapi oleh ajal. Ajal itu adalah intihaul umri, akhir daripada kehidupan, intihaul hayat. Nah, sedangkan ajal itu ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Allah, ya. Ajal itu ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, kapan datangnya. Maka fenomena-fenomena di tengah-tengah kehidupan manusia, ya, ada bayi yang baru lahir meninggal contohnya, ya, ada bayi yang umurnya beberapa bulan, mungkin 5 bulan, 1 tahun, atau mungkin baru 2 tahun, 3 tahun. Ada anak yang baru kelas 1 SD, kemudian pula adalah mungkin yang remaja dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah realitas yang oleh Allah tampakkan. Ada juga orang yang sakit contohnya, ya, yang sakit, ya, yang divonis, baik itu yang sakit memang ya sakit, juga ada sakit yang mungkin secara medis, ya, diprediksi atau divonis umurnya tidak lama lagi, ya. Kemudian ada juga yang secara penampakannya adalah dia tidak punya harapan hidup tapi masih hidup bertahun-tahun contohnya. Itu ada kenyataan-kenyataan. Tadi ada orang yang divonis dia akan hidup cuma 3 bulan, ternyata 10 tahun lagi baru meninggal contohnya. Kan seperti ceritanya siapa? Artisnya preman pensiun. Nah, yang jadi Kang Emus itu kan divonisnya tidak lama, dia itu akan mati waktu kena kanker tahun 2010. Hanya beberapa bulan kata dokter. Ternyata ada sampai 2025. Ya, baru meninggal kemarin itu. Atau ada orang yang koma gitu kan, bertahun-tahun. Kalau di mana itu yang pangeran Saudi, ya, pangeran tidur. Sampai belasan tahun dia ada koma, baru meninggal kan belum lama. Nah, tahun awal 2025 atau 2024. Ya. Ada orang yang sehat tadi itu, yang khawatir mah sehat lagi, ikut joget-joget nyanyi dangdut, sama malaikat dicabut nyawanya. Atau lagi olahraga kan gitu, lagi olahraga main badminton tiba-tiba ambruk dia. Ada yang lagi ceramah kan, kayak siapa, Ustadz yang ya, Ustadz Yahya Waluni lagi khutbah. Begitulah jamaah rahimahullah yang harus diyakini oleh kita seorang muslim itu, bahwasanya ajal itu rahasia Allah. Maka malaikat itu kalau sudah sudah Allah menetapkan datangnya kematian, itu tidak akan memberikan tempo apapun. Ya, tadi mungkin kayak Ustadz Yahya Waloni, ya, mungkin kalau manusia entarlah selesai khutbah Jumat dicabut nyawanya. Biar selesai dulu Jumatannya kan. Enggak juga, dicabut aja. Atau lagi sholatnya belum selesai, tinggal 1 rakaat. Nah, malaikat enggak ada tawar menawar, cabut nyawa ya cabut aja kan gitu. Tadi ataupun yang lagi mohon maaf yang ikut lagi joget-joget ikut dangdutan. Nanti kalau sudah selesai, kasihan dia kan, dikasih kesempatan, nggak ada ketika
Allah sudah menetapkan ajalnya mati ketika itu. Cabut nyawanya. Kan itu. Ya. Atau dia contohnya anaknya banyak gitu. Nah, nanti kasihan kalau sudah gede lah dicabut nyawanya. Nggak ada. Ya. Atau dia masih anak-anak umurnya 7 tahun gitu. Atau 5 tahun dan seterusnya. Nah, biar kesempatan hidup. Nggak ada. Ya, jadi keyakinan pertama bagi setiap muslim itu bahwasanya ajal itu rahasia Allah. Jadi kondisi-kondisi seperti tadi itu hanya sebagai tadi peringatan saja. Ya, ada orang sakit itu ada sedikit dikasih peringatan. Ya, dikasih peringatan untuk mengingatkan dia akan kelemahan fisiknya, akan kelemahan dirinya. Dikasih sakit itu ternyata tidak berdaya. Ya, hanya sekedar dikasih sakit, dikasih makhluk Allah. Allah ngasih makhluk kepada orang tadi. Kan kalau sakit itu kan pasti ada itu tadi, ada makhluk Allah yang ditaruh di situ. Yang tidak cocok akhirnya dia sakit, tidak berdaya. Nah, maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, rahasia pertama itu ya. Hal yang pertama yang sekali yang harus dipegang itu bahwasanya ajal itu hanya Allah yang tahu. Itulah yang di dalam ayat Quran, di ayat-ayat yang sebelumnya kita kaji pelajari itu, yang diingatkan kepada tadi generasi sahabat, orang-orang yang khawatir takut itu akan ketetapan di Allah bahwasanya Alkitab diwajibkan berperang itu belum tentu juga ada mati dalam peperangan. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan sahabat terbaik itu adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid kan panglima perang yang senantiasa berada di barisan terdepan melawan musuh. Tapi ketika oleh Allah ajalnya bukan pada pertempuran. Ajalnya beliau berada di atas ranjangnya. Kan beliau menyesal kenapa saya meninggalnya di atas ranjang, enggak meninggalnya di medan tempur, matinya syahid. Nah, yang oleh Allah itu ada ingatkan. Nah, karakter yang kemudian dalam ayat ini atau dalam ayat-ayat sebelumnya, itulah yang kemudian orang munafik itu takut kalau tadi dalam kondisi-kondisi seperti tadi, pada di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, ada ibadah kepada Allah, khawatir mati jadinya. Ya. Nah, itu sekali lagi ada yang pertama. Ya. Jadi karena kematian itu aja itu ada rahasia dari Allah. Ya. Maka yang kedua itu tidak boleh kita itu menyepelekan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Jadi tidak boleh menyepelekan sekecil apapun kemaksiatan. Ya. Nah, contohnya mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Nggak apa-apalah sekali-kali mah contohnya. Nah itu bahasa nggak apa-apa sekali-kalinya itu tiba-tiba malaikat Israel datang, kita yang khawatir. Ya kan biasanya kita suka begitu, nggak apa-apalah sekali-kali main ke situ, mungkin mumpung masih muda gitu, mumpung masih hidup, nanti kan kalau nggak ngerasain mah. Nah itu yang khawatir ternyata ajalnya tibalah di waktu itu. Ya. Ketika tibalah aja di waktu itu. Nah, tadi jadi su'ul khotimah ini mah. Ya, su'ul khotimah kalau dalam kondisi seperti tadi itu. Ya. Mungkin kan suka ada cerita-cerita yang kisahnya seperti itu. Ya. Kalau tidak salah saya pernah baca terkait dengan ada orang soleh. Ya. Kisahnya itu ada orang soleh. Nah, jadi orang soleh itu lagi mudanya soleh terus. Nah, sampai suatu ketika dia kepikiran, ya sekali-kali kayaknya bolehlah kita datang ke tempat. Kalau zaman sekarang itu mungkin ke hiburan malam, ya, hiburan malam sesuai dengan kelasnya. Gitu. Sekali-kali mah nggak apa-apa. Ternyata tadi itu ketika berada di tempat itulah ajalnya datang. Gitu. Ya. Matilah di tempat, tempat hiburan tadi. Ya saya kira mungkin contoh-contoh seperti itu udah banyak juga di dalam kehidupan kita ini. Ya ada orang yang meninggal di klub malam, udah meninggal di
di hotel lagi berzina dan seterusnya kan. Nah, kalau di berita-berita kriminal itu kan begitu, ditemukan meninggal di hotel laki-laki dan perempuan. Nah, itu. Nah, ada yang itu. Maka yang kedua itu karena rahasia tadi itu tidak boleh kita itu ada menyepelekan tadi kemaksiatan kepada Allah sekecil apapun. Ya. Nah, yang ketiganya, nah kan yang berikutnya itu ya kita adalah harus juga ada memunculkan bahwasanya kita itu senantiasa berada dalam muraqabah. Muraqabah itu ada apa? Senantiasa berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh gerak-gerik kita itu Allah mengetahuinya. Ya, kan mulai daripada ucapan mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwasanya segala ucapan yang kita sampaikan itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan raqib dan atid yang kemudian berikutnya ya, supaya kita ada menjaga tadi, kita harus senantiasa kita itu harus senantiasa berteman, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang tadi orientasi kehidupannya oleh orientasi kehidupan akhiratnya, ya. Yang kata Rasulullah itu adalah bahwasanya seseorang itu ala dini khalilihi, seseorang itu biasanya juga dipengaruhi oleh agama daripada temannya, ya. Jadi kalau kita biasa, ya mohon maaf contohnya, kita biasa ingin menjaga ketaatan, menjaga kesolehan dan seterusnya, tapi kalau dalam lingkungan tadi yang tidak sesuai cocok dengan kita, ya sedikit banyak bahwasanya kita akan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik itu. Nah, biasanya kalau sudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, itu yang mulai sedikit demi sedikit kemudian terlalaikan, lupa, dan akhirnya adalah terbawa oleh keadaan-keadaan seperti tadi itu. Nah, jadi perlu kita itu ada punya tadi teman yang tadi saling mengingatkan di antara kita, ya, untuk menjaga tadi, menjauhi hal-hal yang tidak baik itu. Ya. Yang berikutnya kita pun ada tadi bahwasanya kita untuk menguatkan keimanan, mengokohkan keyakinan, menambah ilmu dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah penting pun ada kita harus senantiasa tadi mendatangi majelis-majelis ilmu itu, ya. Majelis ilmu, kita datang ke majelis ilmu ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan nasihat, ingin mendapatkan pencerahan terkait dengan kehidupan ini, ya. Nah, jangan datang ke majelis ilmunya ingin ingin memberikan penilaian kepada apa yang disampaikannya, dikomentari, dibandingkan dan seterusnya. Itu nggak akan jadi ilmu yang begitu, ya. Datang ke majelisnya, ya, dan seterusnya. Mungkin ya banyak lagi lah hal-hal yang memang perlu untuk kita siapkan tadi, supaya tadi ketika ajal kita itu datang, ya, itu kita berada dalam keadaan hal yang baik, ya, husnul khotimah. Husnul khotimah itu dalam keadaan Islam, dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan juga nanti datang ke masjid, meninggalnya di masjid tapi waktu mau nyolong kotak amal contohnya. Kan ada juga kan gitu. Nah, itu berada dalam ketaatan sama Allah. Kan di kita juga banyak kisah gitu. Dia meninggal di masjid tapi digebugin karena ngambil kotak amal. Nauzubillahi min dzalik gitu. Jadi intinya itu adalah senantiasa berada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita dengarkan terkait dari penjelasan dan juga jawaban pertanyaan dari Ustaz Mujamil. Terima kasih sudah bertanya, sudah diskusi. Mudah-mudahan insyaallah mewakili daripada Bapak sekalian, karena waktu sudah lewat suruh. Sama-sama kita akhiri kajian kita.
dengan membaca hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.